Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi pada channel kami, channel khusus pembelajaran kimia. Video kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya mengenai stoichiometri dalam sel elektrolisis. Nah, apa itu stoichiometri elektrolisis? Yaitu mencari hubungan antara massa zat, volume gas, pH larutan yang terjadi dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan pada suatu sel elektrolisis. Di syarat pengerjaan materi ini, ya, Anda harus tahu ya dari materi sebelumnya, yaitu dapat menentukan persamaan reaksi elektrolisis baik di katode maupun di anode, supaya tahu menghitung zat-zat hasil reaksi elektrolisis tersebut. Oke, menurut hukum Faraday pertama, massa zat yang dihasilkan dalam satuan gram pada suatu elektrode berbanding lurus dengan muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis. Jadi massa zat berbanding lurus artinya semakin banyak muatan listrik yang dialirkan ke dalam suatu sel elektrolisis, maka semakin besar massa zat yang dihasilkan. Kita ketahui bahwa arus listrik adalah aliran elektron. Kenapa lampu bisa menyala? Jawabnya karena ada elektron yang mengalir. Ya. 1 mol elektron itu memiliki muatan listrik sebesar 96.500 coulomb yang disebut dengan tetapan Faraday. Nah, berarti 1 mol elektron itu sama dengan 96.500 coulomb atau 1 Faraday. Berarti mol elektron sama dengan Faraday, sama dengan jumlah arus listrik. Mengubah coulomb ke Faraday atau mol elektron adalah Q. Q adalah muatan listrik dibagi dengan 96.500, ya. Karena Q sama dengan I kali T, maka di mana Q sama dengan muatan listrik dalam coulomb, I kuat arus dalam ampere, T dalam waktu, maka ini dapat kita ubah, kita turunkan lagi. Maka mencari Faraday atau mencari mol elektron adalah I kali T dibagi dengan 96.500. Contoh, jika diketahui kuat arus 10 ampere, waktu selama 30 menit. Nah, berapakah Faraday? Berapakah mol elektron? Nah, dapat kita gunakan rumus ini, ya, mengubah coulomb tadi Q ke Faraday. Berarti Faraday adalah I kali T, ya, dari sini tadi, ya, I kali T dibagi dengan 96.500. Faraday sama dengan I 10 ampere, waktu 30 menit kita ubah ke detik, ya, dibagi dengan 96.500. Dapatlah 0,186 Faraday atau 0,186 mol elektron. Jadi 10 ampere selang waktu 10 menit sama dengan 0,186 Faraday, ya. Jadi kata kuncinya adalah Faraday atau mol elektron. Ya, nanti kita buktikan dengan soal-soal bagaimana cara menyelesaikannya. Contoh soal, ke dalam larutan ZnSO4 dialiri listrik sebesar 0,4 Faraday dengan menggunakan elektrode grafit atau karbon. Tentukanlah massa logam Zn yang dibebaskan.
ya, ARZN sama dengan 65. Dan volume gas oksigen yang dihasilkan pada keadaan standar, yaitu pada keadaan diukur pada suhu 0 derajat Celcius 1 atm atau STP ya. Nah, ke dalam larutan ini, dalam wadah ini kita masukkan larutan CnSO4 ya. Kita beri arus ya 0,4 Faraday. Ditanya berapakah massa logam Zn yang dibebaskan. Ingat, logam Zn itu tentu di katode ya. Semua logam itu pasti mengendap di katode. Nah, di katode berapakah logam Zn yang mengendap ya di sekitar ini? Dan berapakah volume gas oksigen? Nah, gas oksigen tentu di ruang anode. Nah, berapa gas oksigen yang dihasilkan pada keadaan standar? Nah, untuk menjawab itu, pertama kita buat dulu persamaan reaksinya. Ya, CnSO4 terion menjadi Zn2 positif tambah SO4 2 negatif. Nah, cara pertama, ini ada dua cara ya. Cara pertama, nah, di katode ya, karena Zn2 positif adalah bukan golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka Zn tersebut yang terreduksi. Zn2 positif tereduksi menghasilkan Zn endapan Zn. Nah, di sini elektron sama dengan arus listrik ya. Jumlah Faraday-nya 0,4 Faraday atau 0,4 mol elektron. Nah, berarti dapat dicari mol Zn. Kalau mencari massa, ingat mencari massa adalah mol kali AR. Jadi langkah pertama cari dulu mol Zn ya. Mol Zn adalah gunakan perbandingan angka koefisien 1 dibagi 2 ya. 1 dibagi 2 kali mol elektron. Dapatlah mol Zn sama dengan 0,2 ya. 2 banding 1 berarti 0,2 Zn. Massa Zn adalah mol kali ARZN. Dapat mol tadi, masukkan molnya 0,2 kali 65 ya, AR-nya. Dapatlah massa Zn 13 gram. Berarti di katode ini akan mengendap logam Zn sebanyak 13 gram ya, logam Zn di katode. Atau dengan cara yang kedua ya. Ya, menurut hukum Faraday mengatakan bahwa massa zat yang dibebaskan berbanding lurus dengan arus listrik yang dialirkan dan massa ekivalen zat tersebut. Nah, apa itu massa ekivalen? Jadi, massa ekivalen adalah AR dibagi dengan valensi. Contoh, ya. CuO4, berarti ini Cu2 positif. 2 positif, berarti MeCu ArCu dibagi dengan valensinya dibagi dengan 2. Ya. Berikutnya AgNO3, di sini Ag valensi 1. Ya. Berarti massa ekivalen Ag ArAg dibagi 1. Jadi mencari massa ekivalen adalah AR logam tersebut ya, kalau dia logam dibagi dengan valensinya. Nah, dengan demikian maka dapat kita rumus ini ya. Faraday sama dengan massa ekivalen Zn. Jadi Faraday adalah 0,4 dikali dengan 60 ya, 65 ya, 65 dibagi dengan 2. Salah ini ya, 65 ARZN dibagi dengan 2. Dapatlah 13 gram. Jadi cara kedua dengan cara pertama harus sama ya. Ini cara mencari rumus singkat. Kalau ini kan berdasarkan reaksi. Ya. Paham ya? Berikutnya yang B, mencari volume gas. Mencari volume gas oksigen pada
standar. Nah, tadi yang kita elektrolis adalah larutan CnSO4, maka gas oksigen itu berada di anode ya. SO4 adalah sisa asam oksi, maka airlah yang mengalami oksidasi. Ini reaksinya ya. Air reaksi di anode, air teroksidasi menghasilkan gas oksigen 4 positif dan 4 elektron. Nah, di sini ada elektron atau arus listrik tadi ya. Nah, ditanya berapakah volume oksigen, berapa liter pada STP. Nah, di sini jumlah arus listrik ya 0,4 Faraday. Ya, sini mau 4, mau 3, mau 5, mau 10 itu nggak ngaruh. Yang penting jumlah arus listrik di sini adalah 0,4 Faraday atau 0,4 mol elektron. Nah, dengan demikian dapat dicari mol oksigen ya. Karena apa mencari mol? Mencari volume pada STP adalah mol kali 22,4. Jadi mencari mol oksigen O2 gunakan perbandingan angka koefisien, berarti 1 dibagi koefisien elektron 4 kali 0,4 sama dengan 0,1 ya. Dapatlah ini 0,1 ya. Mol oksigen kali 22,4. Jawab adalah 22,24 liter. Nah, berarti kita lihat gambar tadi. Berarti di sini nanti akan terdapat gas oksigen sebesar 2,24 liter ya. Sini tadi adalah logam Zn sebanyak 13 gram. Oke. Itulah cara menghitung massa endapan dan mencari volume gas. Mudah-mudahan dapat dipahami. Berikutnya contoh soal yang kedua. Arus listrik 10 ampere dialirkan ke dalam 500 ml larutan CO4 selama 1 jam. Tentukanlah massa tembaga yang dibebaskan ya. Massa tembaga, ingat, setiap logam itu pasti di daerah katode. Dan yang B, pH larutan setelah percobaan selesai, ArCu 63,5. Oke ya, jadi yang diketahui ini adalah kuat arus 10 ampere dielektrolisis selama 1 jam. 1 jam ini kita ubah ke detik. 1 jam 60 menit dibagi dengan 60 detik sama dengan 360 detik. Oke, mari kita menggunakan rumus catur massa tembaga. Massa tembaga adalah, berarti tembaga tadi terdapat di katode ya. Jadi rumusnya kita buat rumus cepatnya ya. Jadi mencari massa tembaga yang dibebaskan adalah jumlah listrik dalam Faraday dikali dengan massa ekivalen Cu. Ya. Cu itu valensi 2 ya. Nah, Faraday adalah I kali T bagi 9.500. Dapatlah harga Faraday-nya adalah 0,37 Faraday. Ya, 0,37 Faraday. Oke. Nah, Faraday, jadi massa Cu adalah Faraday kali MeCu. Masukkan rumusnya. Jadi Faraday adalah 0,37 tadi dikali dengan massa ekivalen Cu 63,5 dibagi 2 adalah 31,75. Dapatlah massa Cu itu yang dibebaskan sebesar 11,5
gram. Yang B, pH larutan. Ingat syarat menentukan pH larutan harus tahu konsentrasi H positif atau konsentrasi OH negatif. Nah, karena tadi adalah larutan CO4, ya, berarti di anode, ya, air mengalami reaksi oksidasi, ya, 2H2O menghasilkan gas oksigen tambah 4H positif tambah 4 elektron. Ya, di sini ada H positif. Nah, ada H positif. Dapat kita cari ini ya untuk pH-nya nih. Nah, jumlah elektron atau jumlah Faraday tadi adalah 0,37 ya. 0,37 mol elektron. Berarti untuk mencari mol H2, mencari mol H positif sama dengan gunakan perbandingan koefisien. Jadi mol H positif 4, koefisien H positif 4 dibagi dengan mol elektron 4 kali dengan 0,37. Ya, sama dengan 0,37. Nah, ini dia. Ya, sama dengan 0,37 mol. Nah, setelah itu cari konsentrasi H positif, yaitu mol H positif ya dibagi dengan volume larutan. Jadi volumenya adalah 500 ml atau 0,5. Berarti mol H positif adalah 0,37 ini dibagi dengan 0,5 volume larutan, dapatlah 0,74 mol per liter. Itu H positif. Setelah itu kita cari pH-nya ya. Jadi H positif kita ubah dalam bentuk perpangkatan, yaitu 7,4 kali 10 pangkat min 1 ya. Sehingga pH sama dengan bin log H positif bin log 7,4 kali 10 per 1 sama dengan 1 kurang log 7,4 ya. Itu cara menentukan pH. Jadi ingat, kalau mencari pH tentu harus tahu dulu, kita hitung dulu mencari konsentrasi H positif. Di mana ada H positif? Ya, katode kah atau anode kah? Nah, atau konsentrasi OH negatif ya. Oke? Mudah-mudahan paham. Hukum Faraday kedua ya. Jika dalam beberapa larutan yang berisi ion logam, beberapa ini boleh 2 atau 3 atau 4 ya, dan seterusnya, dialirkan sejumlah listrik yang sama jumlahnya ya, karena dihubungkan secara seri, maka jumlah listriknya akan sama. Maka massa logam yang mengendap atau massa logam yang dibebaskan berbanding lurus dengan massa ekivalen logam tersebut. Jadi kalau listriknya tentu jumlah listriknya sama, ya, dialirkan ke dalam beberapa larutan atau lelehan elektrolisis, maka massa zat yang dibebaskan sebanding dengan massa ekivalen logam tersebut. Contoh ini ya, ini ada 2 larutan, di dalamnya ada ion CO2 positif, ion Ag positif. Nah, berarti mencari massa CU di sini, nanti ada CU dikatakan ada CU ya. Massa CU banding massa Ag banding dengan massa ekivalen logam tersebut. Contoh soal. Ke dalam larutan CU4 dan larutan AgNO3 dialirkan sejumlah arus listrik. Jika terbentuk endapan Cu sebesar 5 gram. Cu 5 gram. Ditanya berapakah massa Ag yang terbentuk? Cu 5 gram. Ditanya massa Ag.
ARCO 63,5, ARAG 108. Sini jawab. Massa CU dibagi dengan massa AG sama dengan massa ekivalen CU dibagi dengan massa ekivalen AG. Massa CU kita masukkan 5 gram. Tanya massa AG, tanya berapa gram. Nah, massa ekivalen CU adalah valensi 2. Ini dia ya. ARCU bagi dengan 2 dengan 1,25 ya, masuk ke sini. Massa ekivalen AG adalah valensi 1. Sini AG valensi 1 ya. Sini tadi CU valensi 2 ya. Jadi 108 bagi 1 108. Setelah massa AG kita kalikan silang ya. 17,28 gram. Oke. Jadi di CU terdapat 5 gram. CU mengendap 5 gram, sementara AG mengendap sebesar 17,28 gram. Paham ya? Jadi kalau nggak paham, kamu ulang lagi ya. Jadi untuk menguji apakah kamu paham atau tidak, coba kamu kerjakan latihan soal ini. Ada 42 soal. Oke? Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.